Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Reski Riswana Ardi Putri, mahasiswi dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai konsep antropobiologi. Konsep antropobiologi ini terdiri dari beberapa submateri. Yang pertama, pengertian tentang antropobiologi. Yang kedua, bagaimana pandangan para ahli tentang antropobiologi. Yang ketiga, apa sih sejarah antropobiologi? Nah, yang keempat, bagaimana kajian antropobiologi? Nah, yang kelima, apa sih tujuan dan manfaat antropobiologi? Submateri yang saya katakan ini akan kita bahas sekarang setuntas-tuntasnya. Nah, yang pertama yaitu pengertian tentang antropobiologi. Istilah antropobiologi saat ini rasanya belum banyak dikenal ya dalam dunia ilmu pengetahuan. Hal ini kemungkinan disebabkan karena tidak adanya bidang studi yang secara spesifik membahas tentang antropobiologi. Dalam ilmu pengetahuan tentang manusia, kajian yang selama ini yang dikenal hanyalah kata antropologi dan sosiologi. Nah, jadi asal-usul dari kata antropobiologi ini terkandung dari dua kata, yaitu yang pertama antropologi dan yang kedua biologi. Antropologi yang mengkaji tentang manusia sebagai objek dan biologi yang mengkaji tentang kehidupan atau hayat. Nah, yang kedua yaitu bagaimana sih pandangan para ahli tentang antropobiologi? Nah, jika kalian mengecek Google, tentunya banyak sekali para ahli yang telah mengemukakan tentang antropobiologi ini. Nah, yang saya akan jelaskan pada kesempatan kali ini ada tiga, yaitu yang pertama, menurut Popper pada tahun 2000, ia menyebutkan sebagai dasar biologis yang membentuk perilaku manusia. Termasuk dalam hal ini maksudnya yaitu evolusi, psikologi, sosiologi dalam hal memahami sifat-sifat manusia tentunya. Selanjutnya yang kedua yaitu Haviland pada tahun 2008. Ia menyebutkan dengan istilah psikologi antropologi atau antropologi fisik. Ini adalah bioantropologi. Ia mengatakan bahwasanya ini merupakan studi sistematis tentang manusia sebagai organisme biologis. Nah, yang ketiga yaitu Rice Moloney pada tahun 2008. Ia menyebutkan istilah bioantropologi sebagai pengetahuan tentang metode, paradigma, dan teknik tentang manusia pada masa lalu, tentunya melalui perubahan waktu yang terjadi. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih sejarah antropobiologi. Jika kita membahas tentang sejarah antropobiologi, mungkin durasi ini tidak akan cukup. Jadi, secara singkatnya, antropobiologi dimulai dari antropologi fisik, muncul pada abad ke-18 sebagai bagian dalam usaha pengklasifikasian ras manusia. Antropologi fisik yang terkemuka pertama di dunia yaitu Johann Friedrich Blumenbach, yang merupakan seorang dokter, naturalis, dan merupakan juga berkebangsaan Jerman. Selain itu, Blumenbach merupakan orang yang pertama melakukan studi eksplorasi tentang manusia
sebagai bagian dari sejarah alam. Ajarannya dalam anatomi komparatif diterapkan pada klasifikasinya tentang ras manusia yang menurutnya ada 5, yaitu yang pertama yaitu Kaukasia, yang kedua Mongolia, yang ketiga Melayu, yang keempat Ethiopia, dan yang kelima Amerika. Selanjutnya, pada pertengahan abad 1800-an, antropologi fisik memegang peranan utama loh dalam perdebatan yang mengenai perbudakan. Karya ilmiah ahli berkebangsaan Inggris yaitu James Cornish Prichard menganggap bahwasanya semua manusia itu berketurunan dari satu spesies yang sama. Maka dari itu ia mengecam perbudakan. Tetapi karya ini bertentangan loh dengan karya Samuel Gregor Morton yang berasal dari Amerika Serikat. Ia mengatakan bahwasanya manusia itu merupakan keturunan dari beberapa spesies dan berbeda dan tidak selaras antara yang satu dengan lainnya. Nah, di akhir abad ke-19, antropologi fisik dari Prancis ini yang bernama Paul Broca sebagai tokoh terkemuka pada saat itu memfokuskan penelitiannya terhadap anatomi tengkorak. Ilmu cabang antropologi ragawi yang mengukur tentang tengkorak, seperti itu katanya. Sementara itu di Jerman muncul aliran dengan Rudolf Ludwig Virchow sebagai pelopornya. Aliran ini memfokuskan terhadap pengaruh lingkungan dan penyakit terhadap tubuh manusia. Nah, istilah antropologi biologi juga mencakup tentang data non-fisik seperti marker genetika, perilaku primata bukan manusia, dan lain sebagainya. Dan kini istilah antropologi fisik dan antropologi biologi dianggap memiliki arti yang sama, menurut dari perkataan Little dan Kennedy pada tahun 2010. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang submateri yang keempat, yaitu bagaimana sih kajian tentang antropobiologi? Antropologi biologi atau juga disebut dengan antropologi fisik merupakan cabang ilmu antropologi yang mempelajari manusia dan primata bukan manusia. Dalam arti biologis, evolusi, dan demografis, antropologi biologis ataupun fisik memfokuskan pada faktor biologis dan sosial yang mempengaruhi atau yang menentukan evolusi manusia dan variasi genetika dan fisiologinya pada saat ini. Wah, selanjutnya antropologi biologi ini terbagi lagi menjadi beberapa cabang loh. Di antaranya yaitu yang pertama, paleoantropologi, yang kedua, somatologi, yang ketiga, bioarkeologi, yang keempat, ekologi, dan yang kelima, paleopateologi. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Tak terasa ya, kita sudah ke submateri yang terakhir, yaitu tujuan dan manfaat. Nah, tujuan antropobiologi ini yaitu yang pertama, mengkaji tentang konsep, sejarah, objektif, cakupan kajian antropobiologi, dan sebagai cabang ilmu antropologi. Yang kedua yaitu kita dapat mengetahui seluk-beluk kedua ilmu tersebut dalam ranah ilmu pengetahuan, teknologi, dan bahkan seni loh. Nah, selanjutnya manfaat. Manfaat di sini terbagi menjadi dua loh. Yang pertama, manfaat teoritis. Kita dapat menambah ilmu pengetahuan tentang antropobiologi terutama yang terkait dengan dimensi biologis. Yang kedua,
referensi dalam upaya memperkaya wawasan dan keilmuan dalam bidang pengetahuan antropologi dan biologi yang terkait dengan kehidupan manusia, kita lebih bisa menguasainya. Nah, selanjutnya yaitu manfaat praktis. Nah, kita sebagai mahasiswa tentunya sangat memerlukan bahan referensi yang banyak. Nah, ini contohnya bahan antropobiologi. Kita dapat menambah referensi dan rujukan kita. Nah, yang kedua, bagi peminat dan penggiat kajian ini dapat menjadi satu warna dalam luasnya kajian tentang manusia dan perilaku yang tidak pernah kering tentunya dalam dunia akademi dan ilmu pengetahuan. Nah teman-teman, itulah penjelasan saya tentang konsep antropobiologi. Semoga kalian semua paham ya. Sampai jumpa di lain waktu.